tersangkakan tuh. Menurut informasi yang saya dengar, ini akan bawa dia sebagai pengedar, sebagai pengguna, kan begitu. Yang perlu saya sampaikan di sini, pertama, masuknya barang itu ke lapas, bagaimana jalan ceritanya? Pasti ada fasilitator. Fasilitator ini pasti pengedar, nggak mungkin nggak pengedar. Udah jeblok langsung ke lapas, dipergunakan oleh manusia-manusia ini. Pertanyaannya, bagaimana itu dapat dipergunakan oleh Amar Joni CS kalau tidak ada linknya? Kan itu. Iris Bella akan membuat perhitungan terhadap Dr. Camelia, karena hingga saat ini, Camelia tak pernah menghargainya sebagai mantan istri Amar Joni. Jika memang ingin mendapatkan cinta Amar, Dr. Camelia seharusnya meminta persetujuan kepadaku dan tahu batas wajar untuk mendekati Amar. Saya menduga seperti itu. Jadi ini sepertinya disengaja. Begitu mau sidang, Amar Joni dikirim ke Nusa Kambangan agar tidak bisa hadir langsung di persidangan. Kenapa? Karena kalau hadir langsung di persidangan, saya pernah mendengar ya, Amar Joni di berita bahwa ia akan membongkar apa yang ia ketahui di dalam lapas. Saya pernah punya klien, ia dipindahkan dari lapas, ya, itu karena ia mengetahui praktek-praktek buruk di dalam lapas. Kemudian dipindahkan karena takut membongkar, ketakutan sendiri. Silakan saja kalau nggak percaya, masyarakat Indonesia yang pernah mengurus saudaranya di lapas atau pernah berurusan di lapas, ya, yang terus kemudian napi-napi yang sudah keluar, silakan saja tanya. Apakah ada praktek-praktek buruk di dalam lapas, praktek-praktek yang melanggar hukum? Contoh, yang ditemukan selinting ganja seperti keterangannya Dirjen Pas ya di kamar Amar Joni, itu kan bagaimana bisa masuk? Itu kan berarti kelalaian petugas juga. Dan bukan hanya masalah selinting ganja. Ya, mungkin ada praktek-praktek lain ya. Kan banyak sekali orang ditipu secara online, nggak taunya pelakunya di lapas napi. Nah, praktek-praktek seperti itu yang terjadi di lapas mungkin bisa saja diketahui ya oleh Amar Joni. Kemudian pihak lapas khawatir Amar Joni membongkar karena Amar Joni ini kan public figure, artis. Pasti nanti setiap sidang selalu diwawancara wartawan, ngebuka lah buat hancur lah lapas. Itu dugaan saya. Ya. Jadi ketakutan sehingga sejak awal dikirim ke Nusa Kambangan itu. Soal dia meminta dihadirkan, kan JPU pernah bilang katanya masalah jarak atau biaya. Kalau saya dengar, kalau tidak salah di persidangan, dan hakim mengatakan itu memang sudah sidang memang akan diadakan online. Kalau tidak saya yang dengar ya, Mas Tony, itu gimana Mas Tony dengarnya? Iya, makanya hakim ini ya harus tegas ya melaksanakan pasal 154 ayat 1 tadi, harus memerintahkan agar dihadirkan. Jangan melihat karena Amar Joninya berada di Nusa Kambangan yang transportasinya jauh. Jangan. Ini mau mencari kebenaran atau tidak? Mau mencari kebenaran material atau tidak hakimnya? Kalau formalitas ya sudah putus saja. Melanggar hukum sekalian itu hakim. Kalau tidak mencari kebenaran material. Kalau mau mencari kebenaran material, nggak usah melihat Amar Joni ada di mana. Itu karena ini bukan lagi darurat, bukan keadaannya seperti COVID-19 kemarin kan, yang sidangnya bisa online. Ini suasana normal dan terdakwanya ingin hadir, itu saya lihat Amar Joninya. Lalu kenapa hakimnya itu tidak memerintahkan terdakwa agar tidak memerintahkan jaksa agar terdakwa dihadirkan? Nah, dari seseorang yang ada di balik layar, yang melihat semuanya lebih dekat. Siapa sosok yang disebut menekan sang manajer?
Kenapa baru sekarang ia berani bicara? Dan benarkah semua ini ada hubungannya dengan kejatuhan Amarzoni yang terasa terlalu cepat dan terlalu rapi seperti sudah diskenariokan? Dari penangkapan pertama yang menghebohkan hingga dugaan jebakan yang sempat mencuat setelah beredarnya kabar tentang rekaman CCTV yang mendadak hilang sebelum dijadikan barang bukti. Semua terasa aneh, seperti ada potongan-potongan kebenaran yang sengaja disembunyikan. Dan kini muncul pengakuan baru yang makin memperkuat rasa curiga publik. Ada kekuatan tak terlihat yang ingin memastikan Amarzoni benar-benar hancur. Menurut sumber yang beredar di forum hiburan, sang manajer sempat mengaku menerima telepon misterius sebelum kasus Amarzoni kembali mencuat. Dalam percakapan itu, ada seseorang yang memintanya membocorkan informasi tertentu ke media dengan narasi yang sudah disiapkan. Namun, yang lebih mengejutkan, ia mengaku tidak tahu bahwa narasi itu akan berbalik menghantam Amar dengan begitu keras. Katanya, "Saya pikir hanya sekedar klarifikasi, tapi ternyata diarahkan agar publik melihat Amar sebagai pelaku, bukan korban." Kalimat itu seolah membuka tabir panjang tentang siapa sebenarnya yang mengendalikan permainan opini di balik layar. Publik pun mulai bertanya-tanya, apakah benar semua yang mereka tonton di televisi dan media sosial selama ini murni fakta atau hanya hasil editan opini yang disusun oleh orang-orang berkepentingan? Karena terlalu banyak kebetulan yang terjadi bersamaan, rekaman yang hilang, kesaksian yang berubah, dan kini pengakuan dari orang dekat Iris Bella sendiri. Semua itu membuat banyak orang mulai berpikir ulang. Mungkinkah Amarzoni selama ini memang dijebak? Namun di sisi lain, Iris Bella hingga kini belum memberikan tanggapan resmi. Ia memilih diam. Tapi diamnya justru membuat suasana makin panas. Setiap unggahannya kini dibanjiri komentar, mulai dari yang meminta klarifikasi hingga yang memintanya untuk jujur pada publik. Dan menariknya, akun-akun gosip besar mulai memunculkan pola yang sama. Beberapa konten mereka dihapus mendadak, seperti ada tekanan untuk menghentikan penyebaran isu ini. Banyak yang bilang pengakuan sang manajer hanyalah bentuk balas dendam karena sudah tidak lagi bekerja dengan Iris Bella. Tapi di sisi lain, banyak juga yang merasa bahwa kalimat yang diucapkannya terlalu spesifik untuk disebut sebagai kebohongan. Ia tahu hal-hal yang tidak mungkin diketahui publik, bahkan menyebut detail yang sama persis dengan informasi yang dulu sempat bocor di ruang sidang Amarzoni. Itu sebabnya publik kini terbagi dua, antara yang percaya ini adalah bentuk keberanian dan yang yakin ini hanya drama tambahan untuk mencari perhatian. Ya kita tunggu aja secepatnya, dan kalau memang keluarga membutuhkan bantuan kami, ya ini melalui media kami juga siap memberikan bantuan hukum untuk mendapatkan keadilan. Semakin menambah keyakinan saya, Amarzoni tidak bersalah. Pengacara ini ngetot teman-teman, untuk membantu Amarzoni kalau diizinkan oleh keluarga Amarzoni. Ayo Pak, kita semangat Pak. Kita keluarkan Amarzoni dari penjara Nusa Kambangan. Lihat teman-teman ya, Bapak ini luar biasa semangatnya untuk membantu Amarzoni agar keluar dari Nusa Kambangan. Jangan biarkan teman-teman, ya, seorang public figure kita yang hanya menjadi korban dari keganasan narkotika kita bela. Kalau bisa kita keluarkan bersama-sama agar Amarzoni bisa cepat disembuhkan dari pemakai narkoba. Begitu banyak orang yang sayang dengan Amarzoni. Bukan saja saya, bukan saja teman-teman netizen, tapi pengacara-pengacara udah mulai merapat saat ini untuk membantu kasus Amarzoni. Luar biasa kan? Jadi ini membuktikan bahwasanya Amarzoni itu memang orang baik. Nggak mungkin orang baik nggak ditolong dengan orang baik. Nggak mungkin kalau Amarzoni itu seandainya kalau nggak ada perannya, kalau nggak ada jasanya di masa lalu, nggak mungkin orang menolong Amarzoni. Karena bukti orang sangat cinta kepada Amarzoni karena mungkin Amarzoni pernah melakukan banyak kebaikan. Sehingga saat inilah ditunjukkan bahwasanya kebaikan Amarzoni itu dibalas oleh Tuhan dengan banyaknya orang memperhatikan Amarzoni. Dengan banyaknya orang yang ikut prihatin dengan kasus Amarzoni. Tidak saja netizen-netizen yang ada di seluruh Indonesia yang ikut mendoakan, mensupport, mendukung Amarzoni supaya cepat keluar dari Nusa Kambangan. Karena apa? Tidak ada hukum yang menjerat Amarzoni. Dia hanya pemakai. Bukan pengedar yang diisukan oleh jaksa dan penuntut umum. Makanya teman-teman, mari kita bersatu teman-teman. Kita buktikan bahwasanya Amarzoni nggak bersalah.
dia hanya korban, dia hanya praktek dari orang yang ingin membuat Amarzoni terpuruk. Ingat teman-teman, kebaikan kita itu akan dikenang apabila kita tepat memberikan bantuan. Jadi Amarzoni saat ini memang butuh bantuan. Dia butuh support, butuh dukungan, terutama netizen-netizen, yang kedua para pengacara-pengacara handal. Karena ini mungkin lawan kita berat nih. Kenapa berat? Karena dia langsung dibawa ke Nusa Kambangan. Karena image orang ketika seseorang dibawa ke Nusa Kambangan itu yang pertama, dia mungkin penjahat kelas kakap, dia mungkin kartel narkoba, dia mungkin koruptor triliunan rupiah, atau dia mungkin penjahat berantai. Ini nggak ada membuktikan Amarzoni ada yang empat, itu nggak ada. Amarzoni ini hanya korban. Makanya mari kita bersatu teman-teman. Mari kita buktikan bahwasanya Amarzoni tidak bersalah di pengadilan. Untuk itu kita berharap pengacara-pengacara yang ada di seluruh Indonesia, mari buka fakta ini Pak. Di saat inilah kita betul-betul menampakkan kesetiaan kita, kebaikan kita, ilmu kita kepada Amarzoni yang hanya sebagai korban. Mari kita bersama-sama ya, untuk menolong orang yang terzalimi. Kapan lagi teman-teman ya?